Setiap kota memiliki detak nadinya sendiri. Bagi Majalaya, detak itu pernah bergema begitu nyaring, merajut untayan benang menjadi sebuah sejarah besar. Jauh sebelum deru mesin pabrik menutupi langit, tanah ini telah merintis kisahnya dalam sunyi. Memutar waktu kembali ke era 1930-an, kita menemukan sebuah embrio kemandirian yang lahir murni dari tangan-tangan pribumi. Jadi sebelum pada zaman Belanda ya, sekitar tahun 1920 sampai 1930, Majalaya itu menjadi lab pertama dari perkembangan industri tekstil di Hindia Belanda. Jadi ceritanya tahun 1920-an, TIB itu Institut Tekstil yang dibuat oleh Belanda yang sekarang ada menjadi STT Tekstil ya, di Jalan Jakarta Bandung. Itu namanya dulunya TIB Bandung. Nah, TIB itu adalah sebuah lembaga pendidikan atau kampus yang secara khusus dibentuk oleh Hindia Belanda untuk meriset dan mengembangkan industri tekstil di Hindia Belanda. Nah, dari situ tuh banyak penelitian, banyak produk-produk juga yang diciptakan oleh para mahasiswa ya di zaman itu. Salah satunya yang paling terkenal adalah ATBM. Alat ATBM itu adalah alat tenun bukan mesin. Dia terbuat dari kayu. Yang biasanya orang Indonesia itu membuat tenun atau pakaian itu dia pakai gedogan yang pakai tangan dan satu-satu. Itu kan lama. Lalu TIB membuat ATBM. ATBM ini pernah dipamerkan di pameran industri tekstil. Kemudian ada 3. Lalu setelah itu Bupati Bandung waktu itu melihat potensi ini, kemudian meminta sejumlah warga untuk belajar ATBM ini. Nah, dari Majalaya itu datang 3 orang perempuan sebagai utusan. Nah, 3 orang ini yang kemudian menjadi pelopor tekstil di Majalaya. Dan kemudian suami mereka membuat pabrik-pabrik baru dan mencoba atau membeli ATBM itu untuk pertama kali di Majalaya gitu ya. Salah satunya tokonya ada Pak Onjo ya, dengan pabrik pusakanya. Itu dia jadi salah satu pelopor dari pabrik pertama di Majalaya yang menggunakan ATBM gitu. Nah, istrinya yang belajar pertama itu gitu. Jadi industri tekstil Majalaya dimulai dari perempuan ya. Ini satu versi cerita dari perkembangan tekstil di daerah Majalaya Kota ya. Sebenarnya di Nami Calung juga ada cerita lagi gitu. Tapi intinya ATBM ini memang sebuah produk kampus yang Majalaya menjadi satu kota yang mengapresiasi karya itu dan mencobanya di dalam industri tekstil. Ya, nah gara-gara itu kemudian industri tekstil di Majalaya berkembang karena kan menggunakan tadinya gedogan kemudian berubah jadi ATBM. Nah, lanjut di masa Hindia Belanda juga sekitar tahun 30-an itu ada tokoh namanya Haji Abdul Ghani yang dia membeli mesin pertama di Majalaya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat Majalaya semakin cepat lagi secara produksi. Dan ketika era kemerdekaan, Bung Hatta itu sampai datang ke Majalaya ya. Karena melihat di Majalaya itu dia gambarkan sepanjang gang itu ruang produksi gitu, rumah produksi, sampai di Majalaya itu produksi tekstil terdengar seperti suara hujan ya, karena terus semua orang menggunakan ATBM gitu. Melihat itu juga yang mengesankan dari Bung Hatta melihat Majalaya adalah itu industrinya kecil-kecil, rumah-rumahan, dan itu setiap rumah adalah satu pabrik, setiap rumah adalah satu pemilik usaha gitu. Maka dari situ tercetuslah koperasi ya gitu. Dan Majalaya menjadi contoh dari bagaimana industri rakyat gitu waktu itu.
Namun, lembaran masa lalu selalu menyimpan banyak lapisan. Jika sejarah industri mencatat perintisannya, memori kolektif masyarakat rupanya mewariskan kearifan yang berbeda. Kisah masa lalu Majalaya tidak hanya ditenun oleh satu warna benang, beragam versi cerita dirawat oleh para tetua kita, justru menjadi bukti betapa kayanya fondasi dan etos kerja masyarakat di tanah ini. Tapi kalau dulu mah sarung Majalaya memang karena kualitasnya terbaik, terus pasarnya juga memang bagus, itu mahal. Karena kan bahan bakunya juga bagus. Buahnya bagus. Banyak kok bagus. Nah, toko-toko itu kan di Majalaya kan, di Syukur, terus itu kan udah dulu tuh memang benar-benar orang-orang yang tokoh-tokoh Majalaya yang memang di tekstil gitu ya, dan bahan bakunya memang bagus. Jadi memang hasilnya pun mahal. Nah, yang sarung Majalaya itu dulu tuh bagus sarung Majalaya. Ya setelah kalau sekarang malah sekelas BHS lah. Dulu mah kan kenapa sarung dulu mah ada sambungan tengah. Oh iya. Ada dulu mah sambungan tengah karena kita menggunakan mesin ATBM yang lebarnya 60. Jadi kalau mau panjang ke bawah 120 teh harus dua sarung. Harus dua sarung disatuin di tengah gitu. Tapi sekarang BHS masih ada yang sambung tengah. Berarti itu buatan ATBM. Itu harganya lebih mahal. Karena itu Iya. poinnya lebih mahal. Lebih mahal tuh karena dia bermain di dekat tepunan. Sarung Majalaya juga yang dulu mah yang bagus tuh ya memang yang ada sambungan tengah. Karena pertama mungkin itu produksinya lebih memakai mesin yang masih lebih lama gitu ya, lebih tua gitu ya, lebih tua. Kalau sekarang mah kalaupun ada juga yang udah 1,20 m lebarnya, jadi udah pas gitu ya, buat dipakai teh tidak ada sambungan tengah. Kalau dulu mah dua disatuin sambung tengah. Jadi kalau mungkin tuh kalau di rumah coba aja cek kalau misalnya ada sambungan tengah gitu. Oh berarti kalau buatan ATBM itu memakai ATBM-nya yang generasi pertama. Malah sejarahnya kan sebelum ATBM juga masih ada alat tenun yang memang sangat sederhana. Yang kalau di kita mah sebutnya kentreng gitu ya. Kentreng itu kan sama alat untuk menenun benang, dijadikan bahan kain gitu. Itu sejarah pertamanya ada kalau di sini ya, di sini dulu dikenal kentreng. Nah setelah itu baru masuk ATBM di tahun 40-an. Ya, ATBM generasi pertama yang lebarnya 60. Nah, baru di tahun 60 baru masuk ATBM yang generasi kedua yang lebarnya 1,20 m. Gitu. Itu masih sejarah di sini aja ya, di kampung saya ini begitu ya. Betul. Berpijak pada akar kemandirian yang beragam, cerita itu sebuah revolusi ekonomi akhirnya meledak. Memasuki periode 1960-an, derak kayu alat tenun bukan mesin menjadi ramah kehidupan di setiap sudut rumah. Helai demi helai kain Majalaya melanglang buana merajai pasar Nusantara, hingga menembus benua. Masa kemasan itulah yang akhirnya mengukuhkan sebuah mahkota abadi Majalaya, sang kota Dora. Itu dari puncak perkembangan tekstil ya di Majalaya gitu. Jadi industri tekstil di Majalaya itu mengalami dua fase. Yang pertama fase sebelum Orde Baru ya, dari zaman kolonial ke kemerdekaan. Terus yang kedua fase Orde Lama ya, Orde Baru gitu. Yang kedua fase Orde Baru dari di zaman kolonial, zaman Soekarno, kemudian zaman Soeharto. Nah, zaman kolonial dan zaman Soekarno ini adalah zaman puncak dari era industri tekstil Majalaya gitu ya. Karena waktu itu Majalaya menjadi 70% pemasok sandang di Indonesia. Dan Majalaya menjadi contoh industri rumahan gitu ya. Industri rumahan yang berkembang gitu. Jadi pabrik-pabrik di Majalaya tekstil itu menggunakan metode ATBM, terus kemudian masuk mesin,
itu jumlahnya itu banyak gitu. Jadi tidak ada monopoli satu perusahaan besar, tapi banyak perusahaan besarnya itu banyak, dan itu ada di berbagai daerah di Majalaya. Dan waktu itu juga puncak dari perkembangan inovasi tekstil di Majalaya, adanya mesin-mesin baru, menghadirkan pola-pola motif baru, dan itu menjadi khas di Majalaya gitu. Nah, pada saat itu katanya eh, karena juga bukan hanya ke Indonesia gitu, tapi juga diekspor ke Asia Tenggara gitu ya, ke berbagai daerah lain gitu di luar Indonesia, sehingga ada yang bilang bahwa di Majalaya itu jual belinya udah nggak pakai rupiah lagi, tapi pakai dolar gitu. Nah, sehingga sejak saat itulah Majalaya dengan puncak perkembangan industri tekstilnya dinamai sebagai kota dolar. Ada satu lagi yang membuat kota dolar juga dukungan kenapa dijuluki kota dolar adalah terlihat dari kan industri tekstilnya berkembang. Nah, gaya hidup masyarakatnya juga lumayan lumayan terlihat gitu ya. Seperti misalnya di Majalaya itu tahun itu ada 3 bioskop. Bioskop kan hiburan ya. Tempat hiburannya aja ada 3 gitu, di mana kota-kota lain biasanya cuma 1. Terus katanya juga mobil-mobil terbaru gitu, seperti Haji Syukur tuh punya mobil Mercy, yang di Indonesia tuh cuman presiden sama sejumlah orang aja yang punya gitu, dan orang Majalaya punya. Dan itu adalah seorang pengusaha tekstil gitu. Dan puncak lagi adalah tahun 30-an sebelum merdeka ini, orang Majalaya sudah bisa membuat sebuah masjid yang sampai sekarang masih ada masjidnya dengan harga 1.500 gulden. Itu tuh kalau dikonversi sekarang sekitar 3 miliar lebih lah. Dan sebagai dana awalnya untuk membangun masjid itu. Jadi Majalaya, dan itu semua dari para pengusaha tekstil. Jadi kan biasanya kalau orang tuh dia kaya ya, itu untuk dirinya sendiri dulu kan. Ketika ada lebih kemudian untuk hal lain gitu. Nah, kota Majalaya itu dibangun oleh para pengusaha itu, masuk tinggalan terakhirnya yaitu Masjid Agung ya. Kalau kalian lihat Masjid Agung itu cukup mewah, bagus, cantik, dan berkelas lah di tahun segitu, dan itu hasil dari para pengusaha Majalaya. Akan tetapi, waktu adalah ujian paling jujur bagi sebuah kejayaan. Hari ini, mahkota itu seolah kehilangan pendar cahayanya. Ruang-ruang produksi yang dulu bergemuruh, kini perlahan menyepi. Gempuran mekanisme dan roda zaman membawa kriya tenun tradisional ini pada sebuah senja kala yang tak terelakkan. Mempertahankan sepotong kayu tenun hari ini ibarat berdiri menantang arus kemajuan. Nah, kehancurannya itu terjadi tahun 60. Nah, tahun 50 itu ada Haji Sutil di situ. Tahun 40-50 itu Haji Sutil. Soekarno juga dekat, Muhammad Hatta datang juga ke sini. Nah, kehancurannya itu tahun 60-an ketika masa Orde Baru gitu. Ketika undang-undang penanaman modal asing itu dibuka ya oleh pemerintah Soeharto. Itu membuat di Majalaya yang membuka pabrik bukan lagi pribumi lagi, tapi juga dari asing, Cina salah satunya. Sehingga ada persaingan antara pengusaha pribumi dan pengusaha asing. Nah, waktu itu, singkat cerita, pada perkembangannya sampai tahun 80-90 itu, orang Majalaya pribumi kalah gitu ya. Banyak kalahnya itu bukan dari segi persaingan produk, tapi lebih parah dari itu adalah ada tabiat buruk dari orang Majalaya sendiri untuk tidak membuat produk sendiri. Jadi dia lebih mencari keuntungan dari mengerjakan produk orang lain gitu. Yang disebut kemudian sebagai tabiat mamaklun atau mengerjakan produk orang lain. Itu sebetulnya enak karena pasarnya sudah tidak perlu dipikirkan, karena tidak menjual barang jadi kan, dia menjual barang mentah gitu. Jadi dia biasanya orang yang mamaklun itu sudah dapat uang lebih dulu gitu ya, tanpa perlu memikirkan penjualan. Tapi kelemahan dari itu adalah jadi para tender ya.
Jadi berebut para pembeli besar gitu ini, sehingga harganya saling menjatuhkan. Nah, di sana mulai kehancuran dari para pengusaha pribumi ini gitu. Karena dia kehilangan kekuatan market dia gitu. Dia tidak memiliki market, dia akhirnya berebut para pembeli besar gitu. Nah, itu. Terus yang kedua juga kehancurannya gara-gara eh, gagalnya regenerasi terhadap anaknya biasanya. Generasi selanjutnya itu gagal. Biasanya ada yang menulis itu di generasi ketiga. Ada juga yang sudah gagal di generasi kedua. Jadi ketika orang tuanya berhasil di industri tekstil, anaknya justru tidak mengikuti. Yang ketiga adalah soal limbah ya. Jadi limbah juga memperburuk perkembangan kota ya. Banjir besar-besaran dan sebagainya itu juga pencemaran lingkungan Sungai Citarum itu juga akibat dari Majalaya sebagai kota tekstil tadi. Jadi masa kegemilangan ini bukan tanpa resiko, resikonya adalah kehancuran lingkungan. Sehingga Majalaya kumuh ya, itu juga mempengaruhi apa eh, psikologis warganya gitu kan. Terus tradisi amaklun dan sebagainya itu menciptakan tradisi saling menjatuhkan dan sebagainya gitu. Jadi industrinya tidak sehat. Yang lebih sedih lagi adalah tidak ada Majalaya sampai detik ini masih sebagai produsen tekstil, tetapi orang Majalaya sendiri tidak menggunakan tekstil dari Majalaya dan hanya menjadi sebuah ruang yang terus dihisap aja ya gitu. Eh, Tenaga kerja murah, lingkungannya dicemari gitu. Jadi bagaimana agar Majalaya bisa menjadi kota dolar lagi? Eh, Kota dolar itu kan sebutan untuk daerah yang sejahtera. Tapi itu sebenarnya hasil dari sebuah proses yang orang Majalaya sendiri harusnya memahami bagaimana ini bisa bisa sampai jadi kota dolar itu bagaimana. Baru bisa kembali menjadi kota dolar. Yang melihat kasus tadi yang saya sebutkan, saya kira mungkin pertamanya adalah para generasi muda gitu yang punya usaha tekstil, orang tuanya gitu masih punya pabrik atau apapun itu, yang sekarang masih memproduksi produk-produk setengah jadi gitu ya, dan menjual itu kepada brand-brand luar gitu, mungkin mulai juga merintis brand sendiri gitu ya, dan membangun market sendiri gitu. Dengan begitu ada ketahanan market dari perusahaan tersebut gitu, dari pabrik tersebut. Jadi misalnya kalau itu sudah 100% ngerjain kerjaan orang lain, mungkin 25% juga ada mulai merintis gitu. Walaupun itu tidak mudah, tapi dengan perkembangan teknologi hari ini juga dengan akses pasar yang sekarang sudah bisa terbuka melalui marketplace dan sebagainya, saya kira bukan hal yang mustahil kalau usaha-usaha atau brand-brand produk merek-merek sendiri itu mulai dirintis. Kenapa itu penting? Karena dengan begitu perusahaan-perusahaan tidak bergantung pada para pembeli besar, yang mana itu harganya sangat fluktuatif dan lebih banyak sebetulnya merugikan karena semakin murah semakin dibeli banyak kan. Jadi mungkin ada upaya untuk merintis mulai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, market pertama sih baiknya adalah orang Majalaya itu sendiri. Jadi ketahanan konsumen itu terjadi di orang Majalaya itu sendiri gitu, sebelum akhirnya keluar gitu. Nah, itu hal yang paling berat, tapi ketika itu terjadi, maka kita bisa membayangkan Majalaya seperti Pekalongan gitu. Pekalongan terkenal sebagai industri batik gitu ya. Dan kalau kita datang ke Pekalongan, maka kita akan banyak menemukan toko-toko batik Pekalongan di Pekalongan gitu. Sementara kalau di Majalaya sendiri, ketika datang ke toko-toko, yaitu produknya produk umum aja gitu, nggak ada misalnya sarung khas Majalaya atau produk asli Majalaya gitu, tidak ada. Tidak adanya juga showroom gitu atau pasar yang memang menjual dari produk-produk Majalaya itu sendiri. Kebutuhan kain di Majalaya saya kira juga sama ya dengan kota-kota yang lain, tapi ini adalah sebuah rintisan bagaimana membangun ekosistem hulu dan sampai hilirnya di Majalaya.
Nah, dengan begitu Majalaya mungkin akan bergeliat lagi sebagai kota tekstil gitu. Jadi dia adalah ruang produksi sekaligus juga ruang transaksi dari tekstil itu sendiri. Lantas, apakah kisah besar kota Doral ini benar-benar usai? Tentu tidak. Mesin-mesin kayu itu mungkin berhenti berdetak. Namun jiwa pekerja keras yang menggerakkannya tak pernah mati. Ia hanya berpindah wujud. Semangat itu kini mengalir deras di nadi generasi mudanya, bertransformasi menjadi energi baru di ruang-ruang industri kreatif. Majalaya mungkin perlahan kehilangan gebung masa lalunya, namun kota ini membuktikan bahwa ia takkan pernah kehilangan jiwanya.